Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM 20121101, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan studi Islam. Yang pertama itu ada pendekatan historis terhadap ilmu keislaman, khususnya yang dikembangkan oleh kajian para orientalis dan berpengaruh besar di dunia Islam, kebanyakan bersifat historis, dan bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya pendekatan atau perspektif yang paling produktif dalam perkembangan studi Islam adalah perspektif sejarah. Sebagai suatu pendekatan historis ini berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa suatu pemikiran atau gerakan atau suatu peristiwa yang telah terjadi adalah anak kandung dari zamannya. Pada dasarnya dapat dikatakan sesungguhnya pendekatan-pendekatan yang telah berkembang dalam studi Islam di dunia akademik telah dipengaruhi oleh pendekatan historis ini. Kenyataannya seperti ini tentu saja dapat dimaklumi karena setiap manusia, baik individu maupun masyarakat, mesti memiliki produk masa lalu dan selalu mengalami proses perubahan dan perkembangan secara berkesinambungan dalam sebuah mata rantai yang tak terputus. Kajian historis terhadap Islam biasanya sangat menekankan pada kronologi perkembangan pemikiran dan gerakan berdasarkan tanggal dan periode. Selain itu, pernyataan tentang asal-usul sangat penting, baik asal-usul sebuah pemikiran ataupun gerakan. Pertanyaan tentang asal-usul ini terkait erat dengan masalah kesinambungan dan perubahan yang telah terjadi dalam rentan waktu tertentu. Dengan demikian, suatu studi Islam dengan analisis sejarah sekiranya akan menghasilkan dua unsur pokok, yaitu konsep periodisasi dan rekonstruksi historis yang meliputi perubahan dan perkembangan. Lalu yang kedua ada pendekatan kebudayaan. Dalam KBBI, kebudayaan dapat diartikan adalah sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan pula kegiatan usaha batin, akal dan sebagainya untuk menciptakan suatu yang termasuk hasil kebudayaan. Kebudayaan dengan demikian selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tataran empiris atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Pengamalan agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama, yaitu wahyu melalui penalaran. Kita misalnya membaca kitab fikih, maka fikih yang merupakan pelaksanaan kitab Al-Quran maupun hadis sudah melibatkan unsur penalaran dan kemampuan manusia. Dengan demikian, agama menjadi membudaya atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya dengan demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tempat agama itu berkembang. Dengan melalui pemahaman tersebut, kebudayaan tersebut, seseorang dapat mengamalkan ajaran agama. Kita misalnya menjumpai kebudayaan berpakaian, bergaul, dan sebagainya. Dalam produk kebudayaan tersebut, unsur agama ikut berintegrasi. Pakaian model jilbab, kebaya, atau yang lainnya dapat dijumpai dalam pengamalan agama. Sebaliknya, tanpa ada unsur budaya, maka agama akan sulit dilihat sosoknya secara jelas. Bila agama sudah menjadi bagian dari kebudayaan, maka agama juga menjadi bagian dari nilai-nilai kebudayaan tersebut. Dengan demikian, masyarakat dalam berperilaku sehari-hari harus sesuai dengan berlandaskan aturan agama yang diyakini. Manfaat dari penggunaan pendekatan kebudayaan ini adalah sebagai toleransi dan memahami berbagai macam corak keagamaan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan antropologi. Dawam Laharjo
menegaskan bahwa antropologi adalah ilmu yang menyelidiki manusia dari segi fisik maupun budayanya. Pada tempat lain dikatakan bahwa pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kajian komparatif Islam di Indonesia dan Maroko yang dilakukan oleh Clifford Geertz misalnya membuktikan adanya pengaruh budaya dalam memahami Islam. Di Indonesia, Islam menjelma menjadi suatu agama yang sintrek. Sementara di Maroko, Islam mempunyai sifat yang agresif dan penuh gairah. Perbedaan manifestasi agama itu betapa realitas agama sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya. Dengan demikian, sesungguhnya perbedaan dan perdebatan yang telah terjadi dalam masyarakat Islam adalah perbedaan dalam masalah interpretasi dan merupakan gambaran dari pencairan bentuk pengamalan agama yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial. Antropologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia menjadi sangat penting untuk memahami agama. Antropologi mempelajari tentang manusia dan segala perilaku manusia untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia. Yang lalu yang terakhir ada pendekatan sosial. Hasan Sodili mendefinisikan sosial sebagai ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dengan menyelidiki ikatan antara manusia yang menguasai hidup itu. Sebagai sebuah disiplin ilmu, sosiologi dapat dimanfaatkan untuk menstudi agama dan memang relatif sudah begitu sering digunakan oleh beberapa ahli. Tentu saja pemanfaatan sosiologi sebagai pendekatan untuk studi agama dapat dimengerti karena memang agama termasuk Islam banyak sekali menyangkut persoalan sosial. Sejumlah bukti atau alasan yang menyangkut begitu besarnya perhatian agama dalam Islam ini sehingga menjadi urgen dipergunakan pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Salah satunya ketika urusan beribadah bersamaan waktunya pelaksanaan dengan masalah muamalah atau sosial, maka ajaran Islam memperbolehkan pelaksanaan ibadah dipersingkat atau ditangguhkan pelaksanaannya. Tentu bukan ditinggalkan, melainkan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Di sini agama justru sangat peduli dengan sosial, sehingga agama dan sosial ini saling berdekatan satu sama lain. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.